setiap hari kita menerima sampah tidak kurang dari 1.000 ton, berasal dari seluruh wilayah yang ada di Kota Depok. Per tanggal 27 Mei kemarin 2025, kita mendapatkan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah untuk menutup aktivitas dari kegiatan TPA Cipayung yang masih menggunakan open dumping. Awalnya tadian bisa jalan, kering-kering juga bisa. Sekarang udah kerendam semua, kagak bisa gitu. Satu pun orang kadang bisa lewat. Yang kemarin banjir itu udah kasur udah nggak pada bisa kemarin. Yang kemarin baru kemarin. Malam mingguan tuh. Ya Allah, orang ini gue yang meninggal bobolnya. Mungkin sebagian dari kita kurang memahami bahwa sampah yang setiap hari kita buang mungkin kecil di hadapan kita, tetapi tidak bagi tempat pembuangan akhir yang semakin hari situasinya semakin overload. Gunung sampah ini membuktikan bahwa masyarakat kita belum sepenuhnya memahami arti pengolahan sampah. Selamat datang di Terkubur Dalam Sampah. Saat ini saya sedang berada di tempat pembuangan akhir Cipayung dan sekarang sedang bersama saya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Bapak Abdul Rahman atau akrab disapa Pak Abra. Selamat siang, Pak. Selamat siang, apa kabar Pak Eka? Ya, baik. Ya. Ini sampahnya kelihatannya makin menumpuk, Pak. Iya, nah ini kondisi hari ini setiap hari di TPA Cipayung Kota Depok. TPA ini punya luas untuk hamparan sampahnya kurang lebih 11 hektar. Ya, setiap hari kita menerima sampah tidak kurang dari 1.000 ton, berasal dari seluruh wilayah yang ada di Kota Depok. Nah, tapi kira-kira menurut Bapak ini semakin mengkhawatirkan nggak ya Pak dari semakin menumpuk itu? Jadi sejak Undang-Undang Nomor 18 2008 tentang pengelolaan sampah, di situ dikatakan bahwa 5 tahun setelah terbitnya undang-undang ini, semua TPA yang menggunakan metode open dumping harus ditutup. Dan kita memang saat ini sudah overload, maka per tanggal 27 Mei kemarin 2025 kita mendapatkan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah untuk menutup aktivitas dari kegiatan TPA Cipayung yang masih menggunakan open dumping. Namun demikian, menyadari kondisi yang ada saat ini, kita terus melakukan akselerasi bagaimana upaya-upaya kita untuk melakukan pengolahan sampah di TPA Cipayung. Karena memang alternatifnya adalah setiap hari timbulan sampah yang ada di Kota Depok ini tidak kurang dari 1.300 ton. Nah, masuk ke sini 1.000 ton, kita tidak punya lagi lokasi TPA, maka pemerintah dalam hal ini KLHK memberikan waktu sampai dengan 185 hari untuk melakukan upaya-upaya dan perencanaan agar TPA open dumping ini menjadi TPA control landfill. Dan pemerintah Jawa Barat kemarin termasuk Kota Depok juga bertekad di masa waktu ini kita akan melakukan upaya bagaimana open dumping ini menjadi control landfill. Tapi kira-kira itu memungkinkan nggak ya Pak untuk kontrol landfill, sedangkan ini tumpukannya kan ya seperti ini gitu. Ya, secara teknis itu memerlukan kajian. Ya, tetapi upaya yang bisa kita lakukan, misalkan kalau dilihat di sebelah sana, itu sudah kita cover soil. Tapi tidak bisa memang seluruhnya karena kita tidak menutup full, karena tidak ada alternatif lokasi buangan. Nah, tetapi Kota Depok termasuk kota yang mempunyai timbulan sampah tinggi 1.300 ton dan itu masuk
menjadi salah satu indikasi persyaratan untuk pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL ya. Dan kita saat ini sedang berusaha memenuhi persyaratan untuk mendapatkan program kegiatan dari pemerintah pusat untuk pembangunan waste to energy. Jadi tumpukan sampah ini maupun sampah timbulan yang baru akan dijadikan listrik. Nah, gitu. Saya sedang bersama salah satu pekerja di TPA Cipayung. Namanya siapa, Mas? Pak Soleh. Soleh, ya. Mas, untuk aktivitasnya Mas Soleh berarti setiap hari di sini, Mas? Iya. Itu kegiatannya sama atau ngapain aja biasanya kalau? Ya nyari pemulung lah. Pemulung. Iya. Biasanya ada sampah-sampah tertentu nggak yang dipilah atau diambil? Iya paling aqua botol, kaleng. Ya cuma itu doang. Kalau untuk jam kerjanya biasanya jam berapa jam? Dari jam 6 sampai jam setengah 12 sudah pulang. Pulang? Iya. Oh berarti siangnya sampai sore nggak? Iya. Enggak. Biasanya penghasilannya sampai berapa per hari gitu? Dia ngitungnya per berapa sih kalau sampah itu? Enggak nentu kalau saya ya kadang dapat 50.000 satu hari, kalau kadang enggak gitu kan. Kadang lebih itu. Dan kalau kita melihat kan, kalau saya melihat ini banyak sampah-sampah yang bercampur, Pak. Jadi kayak ternyata semua itu pada dilempar ke sini. Betul. Nah, kira-kira gimana ya Pak ya? Maksudnya pengolahan itu kan berarti ada yang tidak bisa diolah, ada yang bisa diolah. Itu kira-kira gimana? Bicara pengelolaan sampah sebenarnya dua aspek, Mas, yaitu penanganan dan pengurangan. Penanganan yang kita lakukan berdasarkan sistem informasi pengelolaan sampah di Kota Depok itu kurang lebih 72%. Artinya sampah yang timbul hari itu kita angkut dari sumber sampah, dari rumah tangga, dari mal, dari perusahaan ke TPA Cipayung diangkut. Nah, di sini belum dilakukan pengolahan. Nah, nanti mudah-mudahan dengan adanya PSL itu. Yang kedua, bicara pengelolaan sampah adalah pengurangan. Nah, pengurangan ini dapat dilakukan oleh semua produsen sampah, termasuk diantaranya adalah mengolah sampah dari rumah tangga, memilah sampah, menggunakan bank sampah, dan ada lagi dengan biopori, keranjang sampah daun, keranjang komposter, bermacam-macam untuk bisa mengelola sampah organik yang bisa dilakukan oleh produsen sampah, yaitu Mas Eka, saya, dan warga masyarakat. Nah, sehingga dari rumah tangga, dari sumber sampah, ketika dia sudah melakukan pengurangan sampah, otomatis kan kalau seskala kota jumlah yang akan masuk ke TPA ini makin berkurang. Nah, seperti itu. Tapi kenyataannya memang angka pengurangan sampah di masyarakat itu baru 22%. Artinya sekitar kurang dari 300 ton sampah bisa direduksi di masyarakat. Dari timbulan angka 1.300 yang masuk ke sini kan sekitar 1.000. PR kita adalah 1.000. Di masyarakat yang 300 ton ini. Nah, bagaimana upaya meningkatkan dari 300 ton ini menjadi setengahnya misalkan. Nah, itu kan perlu keterlibatan semua pihak, terutama adalah produsen sampah, karena di dalam Undang-Undang 18/2008 ya, kewajiban produsen sampah adalah melakukan pengolahan, bukan hanya kumpul, angkut, buang ke TPA, tapi kumpul, pilah, olah, ya, sehingga berkuranglah yang sampai ke TPA. Tapi kira-kira itu memungkinkan nggak Pak, kalau misalnya untuk dari masyarakat sendiri yang harus mengelola sendiri gitu, kira-kira menurut Bapak masih bisa terwujud nggak untuk saat-saat ini, sementara sampah ini setiap hari terus bertambah? Ya, masalah terwujud atau tidak ada waktu. Tapi yang jelas kalau kita merasa bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik, sampah adalah sampah kita. Ya, sampah adalah tanggung jawab kita bersama gitu. Selain nanti pemerintah melakukan pengolahan skala besar. Pengolahan skala sampahnya sendiri di rumah, ya udah, nggak usah nunggu kapan. Saat ini lakukan. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Kalau nggak kita siapa lagi? Tuh. Berarti sebelumnya memang sudah pernah ya Pak yang melakukan di beberapa tempat di sini. Yeah. Jadi kalau dilihat sejarah sejak pemerintah Kota Depok tahun 99 itu pisah dari Kabupaten Bogor, memang kondisinya TPA kita itu masih 3 sumur, Pak. Ya, dulunya pernah sanitary landfill, artinya sumur tempat pembuangan ini ada tiga lokasi A, B, C.
Jadi kita buang waktu itu memang timbulan sampah tidak sebanyak ini ya. Nah sejak 2013 kondisinya sudah mulai menyatu gitu. Nah sekarang makanya di 2025 nih kondisinya sudah seperti ini dan kita memang perlu kerja ekstra, perlu pemikiran ekstra, dan kita bertekad pemerintah Kota Depok di bawah kepemimpinan Pak Wali, Pak Supian Suri dan Pak Chandra, bagaimana 2025 ini kita kontrol landfill, 2029 semua sampah di Kota Depok terkelola dengan baik. Kalau boleh tahu namanya Ibu siapa? Dasma. Ibu Dasma. Iya. Mau tanya Bu, untuk aktivitas di sini biasanya Ibu ngapain aja Bu di TPA ini? Yang ngorek aja tiap hari juga ngorek gitu. Itu dari jam berapa sampai jam berapa Bu ya? 5:30 gitu. Terus pulang jam 4. Biasanya ada sampah-sampah khusus nggak Bu yang diambil atau? Ya itu apa besi gitu ya, aqua gitu doang. Apa aja gitu. Terus biasanya itu nunggu sampai penuh baru di store atau biasanya Iya, tergantung? di setor sama bos gitu, diparahin ke atas gitu. Dijual gabruk aja gitu. Terus biasanya kalau sampah-sampah gitu itu sampai berapa kilo Bu biasanya kalau di? Kadang-kadang dapat 60 kilo sehari gitu. Cuma itu doang. Tapi memang sampahnya dipilah-pilah ya Bu ya? Kalau misalnya kayak ada sepatu atau sandal gitu? Enggak gitu, enggak diambil. Enggak. Maksudnya yang diambil tuh yang sama-sama Iya, yang plastik. itu orang-orang pada diambil orang, tapi saya emang enggak, berat. Terus Bu, biasanya ada temannya atau Ibu sendiri biasanya kalau ngambil? Banyak saudara gitu, teman banyak di atas. Perempuan laki gitu. Oh berarti di sini beda bosnya ya Bu ya? Maksudnya Iya, store beda-beda, gitu? banyak sih bos, banyak. Tak hanya soal sampah, dampak sosial juga dirasakan oleh warga di sekitar TPA Cipayung. Sedimentasi dan fenomena alam mengakibatkan banjir yang merendam belasan rumah warga. Hingga kini, banjir itu belum surut. Saya berada di Kampung Bulak Barat, Cipayung, Depok, Jawa Barat. Saya sedang bersama salah satu penduduk di desa Cipayung ya, dekat TPA Cipayung. Bulak Barat. Bulak Barat di Kampung Bulak Barat bersama Ibu siapa Bu? Ibu Holilah. Ibu Holilah. Bu, ini daerah banjir ini memang sudah lama ya Bu ya? Udah. Dari udah kapan? hampir 2 tahun. Awalnya dulu udah nggak gimana, bisa Bu? jalan. Awalnya tadian bisa jalan, kering gue bisa. Sekarang udah kerendam semua, kagak bisa gitu. Satu pun orang kadang bisa lewat. Tuh. Terus itu awalnya berapa rumah Bu yang di sana Bu? Di situ tuh room 1, pabrik tahu 1, rumah si Om 1, ruko apa 5. Ruko 5. Tapi habis itu pada pergi semua dari situ pada bayar. setelah setinggi apa Bu itu Bu kira-kira? Apa Udah pas segini gitu? lah, nggak bisa dimasukin. Yang kemarin banjir itu udah kasur udah nggak pada bisa kemarin. Yang kemarin baru kemarin. Malam mingguan tuh. Jadi akhirnya ya akhirnya cuma jadi banjir kayak gini aja Bu ya? Iya, nggak bisa ngamen lagi. Nggak dipakai kayak Nggak dipakai. anak-anak buat renang gitu? Ya nggak, Bu? Allah, kemarin ini gue ada yang meninggal bobornya renang. Kapan itu Bu? Udah lama juga. Udah lama? Ada yang meninggal Bu di situ Bu? Iya, nggak ketahuan bocah kurang juga dikit gitu. Terus itu berarti dari pemerintah desa ya Bu ya, itu apa alat beratnya itu buat ngeruk
Iya, Apa itu, Bu? dari apa sih namanya itu kalau kegituan? Bulldozer atau iya? Ya Buat doser, ngeruk. ngeruk tanah. Kan kemarin sampah banyak, ditarikin sama dia tuh, gitu. Jadi itu buat ngeruk sampah. Sampah. Berarti awalnya itu memang awalnya dari apa itu banjirnya, Bu? Dari sungai atau dari mana sih, Bu? Itu? Kan tadinya ya dari, kalau hujan dari Bogor ya, air ya kan penuhnya dari Bogor. Situ di apa TPA sama longsor gitu, banjir gitu. Berarti tetap ada hubungannya dengan TPA yang di sana. TPA, karena dikerukin mulu kan, karena masih kerukin, tapi emang gimana ya, air nggak bertahan banyak gitu. Terus itu surutnya berapa lama, Bu? Sampai surutnya itu sampai berhari-hari atau? Enggak, besok kan terus malam banjir, besok udah surut. Gitu. Cuma ini aja, Bu, yang nggak bisa surut. Enggak, udah pokoknya udah nggak bisa dah. Nggak bisa ya. Iya, udah banjir baik begitu. Boleh tahu namanya siapa, Ibu? Ibu Nurjidah. Ibu Nurjidah. Di sini ini banjirnya sudah sejak kapan ya, Bu? Udah hampir 3 tahun sih, cuman yang parah 2 tahun ini. Berarti ini awalnya yang masih bisa dilewati ini sepanjang jalan lurus ini ya, Bu, ya, berarti ya, Bu? Iya. Berarti sebelah ini apa, Bu, awalnya, Bu? Ya rumah-rumah biasa atau Ya ini pekarangan? pabrik, ini rumah biasa, ini ruko 5, ono kontrakan belakang 5. 5. Kalau ini juga awalnya masih ditempati Iya ya, Bu? masih ditempati. Sekarang udah enggak ya? Udah enggak, pembebasan, udah dibayar semua itu. Oke, Bu, harapan buat pemerintah setempat, Ibu, bagaimana dari Ya biar cepet-cepet iniin. Kan ibu juga dagang kan, ini juga kan ngaruh gitu. Jadi harapannya harapannya biar cepet di dandanin gitu. Kata ibu mah.